Ini doa-doa mulia ya, sederhana tapi orang mungkin tidak terfikir. Dia bilang, kalau yang pertama yang Allah ijabah doa saya minta agar Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat dari hati saya semua rasa takut kecuali kepada Allah. Semuanya diangkat, jadi nggak ada lagi ketakutan. Dan seperti kamu lihat, saya masuk tengah hutan, tidak takut dengan hewan, pergi berjihad, nggak ada ketakutan kecuali kepada Allah. Allah ijabah itu. Ini satu hal yang positif. Nggak takut kecuali kepada Allah. Yang kedua dia bilang, saya minta kepada Allah SWT agar dari diri saya diangkat syahwat saya, hawa nafsu saya, supaya tidak muncul kecuali kepada orang yang Allah halalkan. Dia ingin tutup pintu zina nih. Sehingga dia bilang, saya lihat wanita yang tidak halal buat saya tidak ada bedanya antara dia dengan sebuah tembok. Allah ijabah. Jadi tidak ada muncul kecuali dengan pasangannya saja. Gitu. Ini juga sebuah hal yang positif. Lalu orang ini kena penasaran berkata apa? Lalu yang Allah belum kasih kamu satu tuh apa? Dia bilang, saya minta kepada Allah agar Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan kisah seorang ulama tabi'in yang lain bernama Muhammad. Ini kisah terakhir dalam bahasan kita. Masih masalah sholat Bapak Ibu sekalian. Muhammad ini terkenal sekali kalau dia sholat Bapak Ibu sekalian. Kalau dia sudah takbir, maka semua yang ada di sekitarnya yang berbahaya bagi dia pun sudah nggak berbahaya lagi. Hewan buas kah, musuh yang mau bunuh dia kah. Pokoknya kalau sudah takbir, dilupain semua di sekitar dia. Kalau malam, dikatakan dalam kisah dia ini, seperti siang hari terang. Gelap seperti siang terang. Kalau dia sujud di semak belukar yang banyak duri, ada bisa, itu seperti karpet yang mewah. Itu kisah tentang sholat malamnya sholatnya si Muhammad ini. Dan tidak pernah kehilangan sholat malam. Disebutkan dalam salah satu kisah dia yang menarik adalah, dia pernah ikut dalam salah satu perjalanan jihad, peperangan. Di tengah hutan, panglima perangnya mengatakan istirahat sampai di sini. Di sini aja kita istirahat dulu. Gitu kan? Ada orang teman dia yang menukil kisah. Dia tidak tahu kalau Muhammad ikut perang nih, karena prajurit banyak. Dia bilang pada saat panglima perang kami mengatakan istirahat di sini, pas di tengah hutan, besok lanjutin perjalanan, saya melihat para prajurit mengikat tali genggaman kuda mereka dan menurunkan beban-beban kudanya. Dan terlintas Muhammad, kata orang ini. Muhammad. Lalu saya tiba-tiba berpikir, nah ini Muhammad yang selama ini orang cerita nggak pernah ketinggalan sholat malam, dan kalau sholat, kalau malam seperti siang, kalau sujud di semak belukar pun seperti ya karpet yang mewah. Dan kalau sudah takbir, binatang buas, musuh, dia nggak peduli lagi pokoknya. Pokoknya dia selagi sholat, apapun yang terjadi, mau dia mati, ya mati dalam husnul khatimah, berarti lagi sholat gitu kan. Begitu target dia. Dia bilang, saya ingin membuktikan apa yang orang selama ini cerita. Baiklah, dia bilang, tapi waktu saya lihat, orang semua turunin beban-beban kudanya, Muhammad pun turunin, lalu Muhammad juga tidur sama dengan yang lainnya. Lalu saya berkata pada diri saya, ukil nih. Yang dipindahin kepada informasinya, bahwa saya Muhammad itu nggak pernah ketinggalan sholat malam. Buktinya tidur juga. Tapi enggak deh, saya mau coba lihat. Apa yang, saya malam ini, saya tekad untuk melihat Muhammad nih. Subhanallah, dia bilang, betul. Setelah orang semua prajurit lain tidur nyenyak, Muhammad ini tiba-tiba bangun, kemudian menjingkrak-jingkrakkan kakinya. Pelan-pelan jalan. Masuk ke semak belukar. Terus, kata orang yang mengenai kisah ini, demi Allah kalau bukan Muhammad masuk ke semak belukar, saya tidak berani masuk. Karena banyak binatang buas, gelap. Malam-malam ini gitu kan, di hutan lagi. Dia bisa sholat di sebelah temannya, enggak. Dia enggak mau orang tahu dia masuk ke semak belukar. Kata orang yang mengisahkan, saya terus mengikuti sampai Muhammad di tengah hutan. Udah jauh nih. Pas tiba di tengah hutan, dia yakin sudah jauh dari pasukan, dia pun wudhu. Sebetulnya ini berdekatan, dia bisa lihat. Lalu kemudian dia sholat. Dan waktu dia takbir, dia bilang, betul seperti apa yang dinukil. Betul seperti apa yang dinukil. Katanya, bahwasanya orang itu bilang kalau dia takbir, dia tidak pernah peduli lagi di sekitarnya, malam seperti siang, semak belukar seperti karpet mewah. Betul-betul seperti itu. Binatang buas lewat di sebelahnya, dia nggak peduli, tetap dia sholat. Malam ini seperti siang. Kalau dia sujud, dia tidak angkat kepalanya. Padahal semak belukar, nggak ada karpet. Nggak dilapis apa-apa. Sujud aja begitu. Gitu kan? Itu bisa saja ada binatang buas, ada duri, tetap aja. Seperti karpet mewah. Dan subhanallah dia bilang, setiap lewat ayat tentang surga, minta surga. Tentang neraka, minta dijauhkan dari neraka. Tentang nikmat, ya rahmat, dia minta diberikan rahmat. Tentang azab, dia minta dijauhkan dari azab. Dia bilang saking enaknya sholatnya Muhammad ini, semua gerakan dengan tumaknina. Allahu Akbar, tenang. Allahu Akbar, tenang semua. Sami Allahu liman hamidah. Dinikmatin betul sholatnya. Dia bilang saking saya nikmatin sholatnya Muhammad, sampai saya lupa sholat malam. Orang yang menceritakan ini tidak sholat malam. Dia bilang begitu selesai sholat malamnya Muhammad,
Tiba-tiba saja Muhammad ini menghadap ya ke duduk dan mengangkat tangan ke langit, menghadapkan wajahnya ke langit sambil berkata, "Ya Allah, Zat yang menciptakan langit dan bumi, Zat yang menyingsingkan fajar ini," gitu kan? "Aku punya hajat ya Allah, dan seluruh umat Islam punya hajat, maka penuhilah hajat-hajat kami. Dan ya Allah, aku telah meminta kepadamu 3 hal, yang engkau telah berikan 2, tinggal 1 tidak ya Allah. Maka berikan aku yang 1 itu," gitu kan? Kata orang yang menukil kisah ini, "Waktu saya dengar doanya Muhammad karena semalam suntuk dia berdiri, dia bilang kaki saya sakit, maka saya pindahin ya ke semak belukar, keinjak daun-daun kering, kedengaran. Dan tiba-tiba Muhammad seperti orang yang baru sadar kalau diikutin oleh seseorang. Dia pun menghadap ke arah saya lalu berkata, 'Wahai saudaraku, keluarlah. Apakah kau mata-matai saya dari semalam?' Maka orang ini bilang, saya pun keluar dan saya berkata, 'Iya benar, karena saya ingin tahu apa yang selama ini orang cerita.'" Apa yang selama ini orang cerita. Maka berkatalah Muhammad, perhatikan ya, ini di tengah hutan, pembicaraan antara 2 orang yang beriman. Bukan negosiasi bisnis, bukan urusan dunia, tapi masalahnya adalah, ini amal soleh diceritain atau enggak. Apa kata Muhammad? "Saya mohon padamu," 2 kali, "saya mohon padamu, jangan kamu ceritain apa yang kau lihat malam ini." Minta temannya untuk tidak ceritain. Coba bedain sama kita Bapak Ibu sekalian. Kita baru sholat malam, 1 malam berharap 1 Melbourne tahu. Gitu kan. Ini luar biasa, dia minta jangan cerita, tolong rahasiakan nih. Gitu kan. Lalu temannya bilang, "Baiklah, saya tidak ceritakan selama kamu hidup. Kalau kau sudah meninggal duluan, saya punya hak untuk ceritakan. Karena orang kalau sudah mati nggak ada lagi riaknya. Tapi ada syaratnya." Orang ini bilang kepada Muhammad, ada syaratnya. "Saya mau tahu doa kamu yang 3 kepada Allah itu. Yang 2 sudah dikasih, yang 1 belum." Kata Muhammad apa? "Tolonglah, kau berdoa sama Allah sepuasnya. Kenapa kau harus ganggu ibadah saya?" Kata temannya apa? "Demi Allah, kalau kau nggak ceritain 3 doamu, saya bongkar nih." Jadi ini pembicaraan tengah hutan antara 2 orang beriman masalah ceritain amal atau enggak. Bayangin, tingkat tertinggi level iman yang ini, luar biasa. Maka kata Muhammad, "Baiklah kalau begitu." Karena ini temannya bersumpah nih, "Demi Allah, kalau kau nggak ceritain doamu, maka saya akan expose." Muhammad kena takut dia expose, maka dia bilang, "Baiklah kalau begitu." Dia bilang, kalau yang pertama, dan ini Bapak Ibu sekalian, sebelum saya ceritain sebagai penutup 3 doanya Muhammad ini kita juga harus tahu, seringnya seorang muslim mengerjakan sebuah ibadah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bukakan nanti di ibadah itu sendiri, beberapa hal yang Bapak Ibu bisa lipat gandakan pahala yang orang lain tidak fikir. Misal, Bapak Ibu rutinkan berdoa, terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah buka doa-doa yang orang lain tidak terfikir untuk lakukan gitu loh. Kita rutin bersedekah, nanti kalau rutin kita kerjakan, setiap hari kita jadwalin misalnya, nanti Allah bukakan pintu sedekah yang orang lain tidak terlintas untuk sedekah begitu. Seperti itulah kurang lebih. Nah ini Bapak Ibu sekalian, Muhammad ini sering berdoa sama Allah, rutin pada Allah, tiap malam nggak pernah ketinggalan tahajud dan tiap malam berdoa. Maka dia bilang apa? Ini doa-doa mulia ya, sederhana tapi orang mungkin tidak terfikir. Dia bilang, kalau yang pertama yang Allah ijabah doa saya minta agar Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat dari hati saya semua rasa takut kecuali kepada Allah. Semuanya diangkat, jadi nggak ada lagi ketakutan. Dan seperti kamu lihat, saya masuk tengah hutan, tidak takut dengan hewan, pergi berjihad, nggak ada ketakutan kecuali kepada Allah. Allah ijabah itu. Ini satu hal yang positif. Nggak takut kecuali kepada Allah. Yang kedua dia bilang, saya minta kepada Allah SWT agar dari diri saya diangkat syahwat saya, hawa nafsu saya, supaya tidak muncul kecuali kepada orang yang Allah halalkan. Dia ingin tutup pintu zina nih. Sehingga dia bilang, saya lihat wanita yang tidak halal buat saya tidak ada bedanya antara dia dengan sebuah tembok. Allah ijabah. Jadi tidak ada muncul kecuali dengan pasangannya saja. Gitu. Ini juga sebuah hal yang positif. Lalu orang ini kena penasaran berkata apa? Lalu yang Allah belum kasih kamu 1 itu apa? Dia bilang, saya minta kepada Allah agar ngantuk saya dihilangkan kalau malam. Supaya saya bisa semalam suntuk ibadah kepada Allah. Bayangin Bapak Ibu sekalian, kita kadang-kadang sudah 6 jam tidur malam, rumahnya enak, pakai karpet, dingin, kamar mandinya bagus, nggak mau sholat malam. Ya, ini orang minta agar ngantuknya dihilangin, supaya semalam suntuk bisa ibadah. Dan ini Allah belum ijabah, karena kadang-kadang saya masih mengantuk. Kadang-kadang saya masih mengantuk. Pertanyaan di sini, apa yang membuat si Muhammad tadi mau melakukan hal tersebut? Tidak ada kecuali keyakinannya memang Allah itu ada, Allah itu memang mendengar, memang betul sholat malam itu Allah turun ke langit bumi,
menanyakan kepada para malaikatnya, siapa yang minta tolong saya tolong, siapa yang punya hajat saya penuhi, siapa yang beristighfar saya ampuni. Emang itu penuh keyakinan, gitu kan? Jadi asas kehidupan seorang muslim akan mudah menghadapi masalah seberat apapun, akan bisa mudah istiqomah mengerjakan perintah yang wajib ataupun sunnah, meninggalkan yang larang haram ataupun makruh, kalau dibangun di atas keyakinan. Dan tarik ini dalam semua kegiatan. Mau jihad, mau sedekah, mau puasa, mau haji, apa saja. Ikuti dengan keyakinan, perjalanan pun jauh, tetap kita akan tempuh. Tidak ada masalah, gitu kan? Orang pergi haji, mungkin dari sini lebih jauh lagi. Kalau di Indonesia saya sudah 9 jam ke Jeddah. Mungkin dari sini bisa 16 jam kalau nggak salah. Tetap kita akan tempuh karena kita yakin itu ada pahalanya. Keyakinan akan memudahkan, memendekkan jarak, memudahkan urusan, memudahkan kita untuk mengeluarkan yang terbaik dan semuanya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini judul ceramah kita adalah saudaraku inilah pondasi agamamu. Memang ini akan sangat bermanfaat kalau kita bangun di atas pondasi tersebut. Dan sebagai kata penutup saya sudah ulangi tadi, saya sudah ucapkan dan saya ulangi lagi. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, saya bersumpah di ruangan ini, kalau Bapak Ibu pertahankan diri dalam keadaan Islam, menikmati yang halal, meninggalkan yang haram, kerjakan perintah yang wajib dan sunnah, semaksimal mungkin, meninggalkan yang larang, kita meninggal pasti masuk surga. Surga bukan khayalan, tapi sebuah janji yang pasti. Begitu pula orang yang berbuat maksiat, demi Allah pasti akan dihukum oleh Allah SWT, dan neraka tempat siksaan yang bukan khayalan. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang meyakini bahwasanya Allah itu ada, Allah itu esa, surga itu ada, neraka itu benar ada, dan semua nabi-nabi adalah benar ada, dan serta benar ya Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan Isa untuk menjawab kaumnya bahwasanya dia adalah hamba Allah bicara di buayan, dan saya adalah utusan Allah, maka pasti dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Ini keyakinan semua. Tentang ini adalah semuanya kebenaran, dan ini dibangun di atas fondasi yang sudah saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih waktu yang telah berikan kepada saya. Semoga Allah menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita, melunasi orang-orang yang terlilit dengan utang, juga memberikan hidayah kepada orang yang belum dapat petunjuk, serta orang-orang yang sudah dapat petunjuk dimudahkan untuk mengamalkannya. Dan juga kita memohon kepada Allah yang Maha Pengurang Bapak Ibu sekalian yang sedang mendengarkan kita, kita yakin, dan sedang melihat kita dari atas langit sana, agar mempersatukan kita di surga Firdausnya tanpa hisab, sebagaimana kita disatukan di tempat yang mulia ini.